활용될 것 같은 새끼? Pengawal Nam mengetuk-ngetuk pintu rumah Hana. Ia curiga dengan apa yang telah terjadi di dalam, karena tidak biasanya Hana bangun sesiang ini. Entah punya indera keenam atau hanya prasangkanya saja. Akan tetapi kecurigaan Nam Joyon benar-benar terjadi. Namun ia tidak mengetahuinya. Semalam Hana memang tidur satu ranjang dengan Lim. Pengaruh minuman beralkohol memang membuat kita lepas kendali. Hana yang tadinya sangat dingin dan jutek terhadap Lim. Pada akhirnya ia yang pertama mendekati Lim. Dengan kejadian tadi malam Lim menjadi salah tingkah. Ia pun merasa tak percaya. Namun, sejak kejadian itu, ia menjadi sering berbicara sendiri dan membayangkan apa yang telah terjadi antara ia dan Hana. Lain hal dengan Hana. Karena tak sadarkan diri begitu bangun, ia bertingkah dingin dan jutek seperti biasa pada Lim. 내 얼굴에 뭐가 묻었쇼? 아니? Di sudut lain Pak RW dan staf mencoba mencari cara agar warga mereka mau ikut serta dalam menanam sayuran dan buah-buahan. Tetapi bagaimana caranya agar terkesan mereka secara sukarela bukan paksaan? Jadwal sudah diatur untuk warga yang akan bekerja. Hanya saja mereka kekurangan orang untuk tahap awal penanaman sayuran dan buah. Lim masih saja tak percaya dengan apa yang telah terjadi. Di pikirannya sedang mencoba mengurutkan kronologis kejadian semalam. Dari mulai duduk di meja makan hingga bangun di ranjang yang sama. Scene berpindah pada nona YouTuber pemula. Dengan kamera teleponnya ia menyapa staf desa dan membuat sapaan singkat dan memberikan semangat pada staf desa. Lalu ia pergi ke puskesmas dan bertemu dengan petugas puskesmas. Tak lupa mereka pun menjadi objek kameranya nona YouTuber. Dan Scene pun berpindah di rumah kaca tempat Hana bekerja. Selain pandai bermain biola, Hana juga ahli di bidang pertanian. Tak sedikit penelitian yang ia lakukan. Merasa bimbang dan ragu saat ingin menghubungi ayahnya. Karena sikap ayahnya yang dingin dan tegar, membuat Hana canggung untuk sekedar bertukar kabar. Scene berpindah ke pria yang tadi pagi bingung akan kejadian yang telah ia lalui. Pantai adalah tempat yang tepat untuk sekedar merenung dan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang ada di pikiran. Biji merah Hana selalu saja terbayang oleh Lim. Lim Jun Hyung memang pria yang istimewa, hampir semua yang ia mau selalu ia dapat dengan mudah. Namun beda cerita kalau urusan asmara. Ia bagai burung pipit yang baru belajar terbang tanpa sang induk. Scene berpindah pada nona YouTuber dan pengawal Nam. Sedang belajar menanam kentang. Tetapi, untuk pengawal Nam hal ini sudah biasa. Ia lakukan saat berumur 10 tahun di Korea Utara. Ia juga mengajarkan pada nona YouTuber cara menanam kentang yang benar. Di sudut lain terlihat ayah Hana sedang minum di ruang tamu. Tak lama pesan masuk melalui handphonenya. Pesan yang terkirim dari putrinya yang sangat sayang pada ayahnya. Ia berpesan, kurangi minuman beralkohol. Dan aku di sini baik-baik saja. Ayah Hana terdiam sesaat setelah membaca pesan dari putrinya. Dan Scene berpindah pada nona YouTuber yang sedang asik melihat-lihat video hasil rekamannya kemarin. Sementara Lim sedang menyapu lantai sambil membayangkan kejadian tempo hari. Saat malam hari Hana terus mandangi foto mendiang ibunya. Ia ingin berkeluh kesah jika ibunya masih ada. Tentang segala hal yang telah ia lewati. Atau apapun yang sedang ia hadapi saat ini. Lalu ia mengambil biolanya seolah melepas kesedihan dan kerinduan pada ibunya. Di luar Lim sedang menyiapkan anggur dan memasak pasta untuk makan malam berdua. Namun, saat menawarkan pada Hana makan malam, jawaban singkat keluar dari mulut Hana sambil menutup pintu. 일 없습니다. Lim kembali duduk di meja makan. Dari situ terdengar lantunan biola milik Hana. Seolah jiwa seninya meronta-ronta saat mendengar suara biola. Jari-jarinya pula tanpa sadar ikut mengikuti irama biola. Lalu ia berjalan ke arah meja piano dan memainkannya. Mengikuti irama biola yang Hana mainkan. Perpaduan suara biola dan piano ditambah 2 gelas anggur membuat Lim berhayal tingkat tinggi. Dalam hayalannya ia sedang berdansa dengan Hana dengan penuh cinta. Lamunan itu pudar oleh suara tetangga. 야밤에 누가 시끄럽게 뚱땅거려! Keesokan harinya Lim berada di dekat jendela rumah sambil menikmati kopi racikan buatannya. Seperti biasa Hana pergi berangkat kerja tanpa menyapa Lim.
Dari dalam jendela, Lim memperhatikan kepergian Hana sampai hilang ditelan tikungan. Ia merencanakan sesuatu agar Hana bisa teringat kejadian malam itu. Saat sore hari, Lim melancarkan rencananya menunggu Hana di simpang jalan. Tak lama Hana terlihat dari jauh. Lalu Lim segera menyusulnya. Kali ini Lim memang nekat. Ia meyakinkan ingatan Hana bukan melalui kata-kata, tetapi melalui perbuatan. Kita tunggu apa reaksi Hana saat Lim bertindak. 이 호랑나일 것 같은 새끼? Kejadian itu direkam nona YouTuber dari arah jendela rumahnya. Lalu pengawal Nam juga tak sengaja melihat mereka berdua setelah kejadian. Ia penasaran apa yang dilakukan Lim, sehingga membuat Hana marah. Saat melihat ke samping, pengawal Nam memergoki nona YouTuber merekam kejadian itu. Lalu Hana pergi meninggalkan Lim menuju rumah. Lim menyusul Hana sampai rumah, kemudian ia menjelaskan kembali tentang ingatan Hana. Hana marah, lalu masuk kamar. Ia menangis soal kejadian tadi. Ia tak menyangka jika ciuman pertamanya ia lakukan dengan Lim, yang sebelumnya tanpa ada rasa apapun dengan Lim. Pada pagi hari, mereka berpapasan saat di dapur tanpa berkata-kata. Saat Hana hendak berangkat kerja pun Hana tetap diam. Meski ditanya oleh Lim, ia menjawab hanya dengan menganggukkan kepalanya. Scene berpindah pada pengawal Nam, memaksa nona YouTuber untuk menyerahkan teleponnya untuk ia periksa. Nona YouTuber menolak permintaan pengawal Nam dengan melangkah mundur ke belakang. Kakinya tersandung bahu jalan. Tiba-tiba Hana datang dan mereka pun terkejut. Dengan perasaan malu, pengawal Nam mencoba menjelaskan apa yang terjadi pada Hana sambil melangkah pergi. Melihat tingkah pengawal Nam, nampaknya ia menyukai Hana sejak tinggal di Korea Utara. Lalu scene berpindah pada Dr. Gu yang sedang membuat tempat tanaman hias untuk ia letakkan di depan pintu masuk puskesmas. Melihat itu, nona perawat mencoba membantu Dr. Gu. Kemudian di sudut lain, Pak RW mencoba mencarikan kegiatan untuk Lim. Namun, Lim menolak semua jenis pekerjaan yang Pak RW tawarkan. Dari membersihkan botol bekas hingga merawat lebah, Lim tetap menolak dan berusaha kabur dari Pak RW. Akhirnya Lim bisa lepas dari kejaran Pak RW. Dan ia bertemu pengawal Nam di rumah kaca. Di dalam, Hana sedang merawat tanaman. Namun seperti yang dilakukan Lim beberapa hari lalu, ia melamun membayangkan kejadian kemarin siang. Tak lama Lim dibawa masuk ke dalam menemui Hana. Entah kesan atau dendam, Hana memberikan semua pekerjaan yang belum pernah Lim lakukan sebelumnya. Lim tak mampu menolak apa yang diperintahkan Hana, karena ia masih merasa bersalah kepada Hana soal kemarin. Beberapa pekerjaan berat terpaksa Lim lakukan, karena semua pekerjaan itu selalu diawasi oleh Hana yang berada terus di sampingnya. Hingga matahari terbenam, mereka baru selesai dari pekerjaannya dan pulang menuju rumah. Di perjalanan pulang, Lim tertidur pulas karena terlalu kecapean. Dan film pun berakhir. Buat kalian yang masih penasaran cerita selanjutnya, nantikan episode berikutnya di Kenapa Bisa Opa.